menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin rahimakumullah, konsep menjalankan perintah, menjauhi larangan sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keharusan yang Allah taala sendiri juga telah rumuskan di dalam Al-Qur'an, di dalam syariat, dan yang juga telah dicontohkan langsung ya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan para orang-orang bertakwa. Di awal surat Al-Qur'an, suratul Baqarah, setelah suratul Fatihah yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan sedikit gambaran orang-orang bertakwa yang Allah taala juga berikan kesimpulan dari mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada dalam petunjuk Allah. Allah taala berfirman di Al-Qur'an, Alif Lam, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah taala katakan Alif Lam Mim, Dzalikal kitab. Itulah kitab. Allah taala memberikan kejelasan, inilah atau itulah kitab yang dimaksud adalah ya Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir awail suratul Baqarah ini luar biasa sebenarnya, banyak. Kenapa Allah sebutkan zalika? Allah berikan isim isyarat itu, dan juga Allah taala katakan al-kitab ya. Kenapa Allah taala sebutkan al-kitab, dzalikal kitab? Hadirin rahimakumullah, intinya Allah taala di dalam Al-Qur'an mengatakan dzalika la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Hadirin rahimakumullah, untuk menjaga bahwa kitab-kitab yang telah Allah taala turunkan ya, yang telah Allah taala sampaikan kepada mereka orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan pernyataan langsung bahwa tidak ada keraguan di dalamnya, yang menggambarkan apa? Bahwa kitab-kitab kitab-kitab sebelum Al-Quran di dalamnya ada keraguan. Artinya apa? Di dalamnya ada keraguan, di dalamnya ada perubahan-perubahan yang dibuat
atau sengaja ya dilakukan oleh mereka orang-orang yang ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, zalikal kitab la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Allah yang turunkan, Allah juga yang memastikan untuk menjaganya. Nah, enggak ada keraguan. Apa tujuannya? Apa fungsi kitab yang Allah taala turunkan dan tidak ada keraguannya? Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk buat mereka orang-orang bertakwa. Ya. Petunjuk, hidayah. Hadirin rahimakumullah, kalau petunjuk atau hidayah, al-huda atau petunjuk, kalau kita artikan adalah satu alat yang bisa memberikan kita kejelasan, cara, metode untuk kita mencapai satu tujuan. Itu yang dimaksud hidayah atau huda. Petunjuk artinya apa? Metode atau cara yang bisa menyampaikan kita pada satu tujuan. Alat atau metode atau satu cara yang bisa menyampaikan kita pada satu tujuan yang kita inginkan. Itu yang dimaksud petunjuk atau huda. Dalam arti begini, hadirin rahimakumullah. Kalau seandainya kita memiliki satu tujuan, manusia, kita memiliki satu tujuan bahwa apa? Kita mau bangun rumah. Kita mau bangun rumah. Kita sebagai pemilik uang yang ingin membangun satu rumah, kita pastinya menginginkan rumah dengan gambaran kita. Kita kepengen rumah, dapurnya ukuran sekian, kamarnya sekian banyak, ukuran kamarnya sekian, kamar mandinya di sini, lantainya terbuat dari ini, atapnya tingginya sekian, plafonnya dari ini, dan digentengnya ini semua. Lalu kita panggil satu insinyur. Saya mau bangun rumah dengan konsep begini. Lalu sang insinyur pun membuatkan denah gambar, lalu dikembalikan kepada kita. Ya, ini gambarnya gitu. Ini yang diberikan, ya, ibarat alat untuk kita bisa mencapai tujuan. Penunjuk jalannya siapa? Sang insinyur. Baik. Tujuan kita rumah. Ketika kita mendapatkan gambar, denah dan sebagainya, baru kita bilang sama insinyur, bikin. Di tengah pembuatan pelaksanaan rumah dibangun, kita lihat, wah ini kayaknya kurang pantas. Tiba-tiba, Pak, kalau ini rubah aja deh, nggak usah pakai ini. Lebih baik ini gini. Padahal sebelumnya sudah kita pastikan dan kita serahkan kepada sang insinyur. Jelas? Lalu di tengah pembangunan, wah ini nggak pantas nih Pak, kayaknya saya kurang suka, istri saya nggak suka. Maunya pakai gini aja, nggak usah pakai lubang angin. Begini. Tuh. Rubah lagi. Dibangun, singkat cerita, di tengah jalan ada insinyur yang lebih pintar, yang lebih ahli, mengatakan pada kita, insinyurnya siapa? Oh salah, dia harusnya bikin begini, berubah lagi. Nah, hadirin rahimakumullah, petunjuk atau cara dan alat tadi yang bisa menyampaikan kita kepada satu tujuan, itu bisa saja berubah. Dasarnya apa? Ilmu yang menyampaikan, ilmu yang menuntun, ilmu yang memberikan hidayah tersebut. Dalam hal ini siapa? Insinyur dan sebagainya. Jelas ya? Jadi kenapa kok bisa berubah konsep tadi? Karena terbatasnya ilmu. Sehingga petunjuk atau hidayah tadi yang disampaikan oleh para insinyur tadi bisa berubah. Bahkan kita pun bisa membantah. Karena kita kadang merasa lebih tahu dari insinyur. Ngerti? Lalu bagaimana keadaannya kalau petunjuk atau hidayah atau alat dan metode itu disampaikan oleh zat yang maha alim? Maka la raiba fi, tidak ada lagi keraguan di dalam.
Ngerti nggak? Nyambung ya? Nah makanya Allah Ta'ala, contoh GPS, kita patokan sama GPS. Bisa salah nggak GPS? Malah kita bisa bantah GPS, lu bego lu, gitu. Bahlul ente, jalan lancar kok kita bilang suruh belok kiri. Tuh. Ya? Lalu ntar dia bilang lagi, kita buka aplikasi lain, disuruhnya beda, dia berantem berdua. Wah, saya sama Google Map berantem dia. Nah, hasil hadirin, kenapa? Apa yang menyebabkan bisa terjadinya perubahan pada tujuan yang kita inginkan tadi, ya, yang disampaikan oleh para hadi, yaitu karena terbatasnya ilmu yang menyampaikan tadi. Lalu maka kesimpulannya bahwa bagaimana kalau seandainya yang menyampaikan itu tadi atau alat dan metode itu sumbernya dari zat yang maha alim, yang tidak ada satupun makhluk ataupun siapapun yang menandingi ilmunya, yaitu Allah, maka sudah mutlak la raiba fih, hudan lil, nggak ada lagi keraguan di sini. Jelas ya? Hudan lil muttaqin berarti petunjuk bagi orang. Siapa orang yang bertakwa ini? Allah kasih gambaran kriteria. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang punya beriman dengan hal-hal ghaib. Ya. Terpapar dan dijabarkan oleh syariat dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis. Maksudnya iman bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum, 3 udah tuh. Dirikan salat dan atas apa yang kami infakkan mereka sedekah infakkan. Yang wajib berupa zakat, yang sunnah berupa sedekah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yang keempat. Dan mereka yang beriman atas apa yang kami turunkan padamu. Wa ma unzila min qablik, dan orang-orang sebelum kamu. Para anbiya wal mursalin, ya. Min qablik wa bil akhirati hum, dan atas perihal berkaitan akhirat mereka pun beriman. Apa kata Allah selanjutnya? Ulaika, maka mereka itu semua ala huda, berada di atas atau di bawah petunjuk Allah Ta'ala. Mereka lah yang masuk dalam ruang lingkup menjalankan dan mengikuti apa yang Allah Ta'ala inginkan sesuai petunjuk yang Allah berikan. Ulaika ala hudan mir rabbihim, petunjuk yang tidak diragukan dan tidak pernah akan mungkin salah sedikit pun. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Apa dilanjutkan Allah? Wa ulaika humul, dan mereka orang yang beruntung. Mereka unggul. Mereka berhasil. Mereka orang yang berhasil. Ja'alanallahu minhum, insyaallah jadikan kita termasuk di antara mereka. Nah, di sini Allah Ta'ala Abu Habib Abdullah Al-Haddad awali pembahasan tentang takwa. Ya. Karena takwa adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan atau bisa menjalankan petunjuk yang Allah Ta'ala berikan pada kita berupa hidayah tadi, ya, di dalam pelaksanaan di dalam hidayah tersebut